Oke, kalau gitu, selamat pagi semuanya. Saya ucapkan terima kasih untuk partisipan dan teman-teman semuanya yang sudah hadir di acara hari ini, sesuai dengan tema kita, How COVID-19 has changed your life. Nah, saat ini kita dihadiri dengan beberapa tamu yang luar biasa, salah satu inspirasi juga buat saya, karena banyak yang hadir saat ini. Nah, narasumber kita yaitu Dr. Yohanes Nangoy, saat ini sudah hadir juga, dan mudah-mudahan setelah selesai acara ini kita akan open discussion untuk talk show di mana teman-teman atau saudara-saudara semuanya bisa untuk menanyakan pertanyaan mengenai apa sih yang selama ini mungkin belum tersampaikan tentang COVID-19, kita juga bisa langsung utarakan gitu ya. Nah, ada beberapa rules yang mungkin saya sampaikan dulu sebelum kita mulai acara hari ini. Basically, kalau boleh kita minta untuk teman-teman dan saudara semuanya untuk di-mute terlebih dahulu semuanya. Jadi kalau nanti misalnya ketika ada open question dan answer, nanti saya akan coba untuk buka mute-nya sehingga boleh ada interaksi antara Dr. Yohanes dengan partisipan atau teman-teman semuanya, gitu ya. Lalu yang kedua, nanti ketika selesai acara, jangan leave dulu, karena kita juga akan memfoto bersama, supaya kita bisa melihat bahwa acara ini berguna untuk masyarakat umum dan teman-teman semuanya. Dan yang terakhir adalah survei. Nah, ini penting banget karena kita merasa bahwa program ini sangat bagus in the future, dan kita berharap bahwa ini akan berlangsung terus dengan tema-tema yang berubah-ubah, COVID-19, lalu mengenai personal development, dan sebagainya, sehingga itu boleh menjadi inputan dan masukan buat kami. Kalau gitu, saya langsung mulai saja. Kalau gitu, untuk kita mulai, pertama saya akan memanggil Ibu Arifatan Eskom MPD, Ketua Ikatan Alumni Bina Nusantara, sekaligus CEO dari ID Star Group untuk menyampaikan kata sambutannya. Saya persilahkan kepada Ibu Arifah. Ya, untuk hari ini memang acara ini cukup membanggakan buat IKA BINUS, dan juga terima kasih buat Dr. Yo ya. Dr. Yo untuk partisipasinya. Ya, saya merasa sangat exciting dengan ini, karena ini di masa-masa COVID ini banyak sekali evolusi yang harus terjadi ya. Itu seperti pilihan antara kita mau worry atau kita mau evolusi. Jadi saya sangat berharap binusian maupun non-binusian bisa belajar bagaimana menghadapi semua ini dan bagaimana menang dalam setiap fase kehidupan. Dan ini adalah salah satu fase kehidupan. Dan saya berharap acara ini bisa membuat kita berpikir lebih banyak dan mengerti lebih banyak dan membantu juga dalam segala hal. Terima kasih buat semua yang sudah partisipasi. Semoga ini benar-benar bisa membantu kita semua. Thank you. Di-unmute, Bran, di-unmute. Lupa, biasanya udah ada yang nge-setting semua sendiri kalau lagi syuting. Nah, sekarang kalau syuting harus nge-setting semua sendiri. Oke. Jangan leave dulu Ibu sebelum kita foto dulu nanti bareng Ibu Mei. Lalu selanjutnya saya panggil untuk Dr. Meliana Eskom MM selaku Vice Rector of Global Employability and Entrepreneurship dari BINUS University. Silakan Ibu, saya persilahkan kepada Ibu Meliana. Ya, terima kasih Bu Brenda. Selamat pagi Bapak Ibu semua dan rekan-rekan yang hadir di acara ini. Saya terus pertama kali akan mengucapkan terima kasih untuk inisiatif dari IKA BINUS gitu ya, karena ini menurut saya acara seperti ini itu sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama ketika kita harus mengubah cara hidup kita, gaya hidup kita tiba-tiba 180 derajat gitu. Dari yang tidak pernah terpikirkan oleh kita bahwa mungkin aktivitas kita hanya dibatasi di cuma mungkin beberapa meter persegi gitu ya. Tiap hari hanya lihat tembok dan tembok yang biasanya boleh jalan-jalan gitu. Tiba-tiba sekarang kita harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi ini semua. Nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh pergi, jangankan jalan ke luar negeri gitu, keluar komplek aja nggak boleh gitu ya. Dan
nggak boleh saling bertemu dan lain-lain. Padahal kita adalah manusia, ini adalah makhluk sosial yang maunya ketemuan terus, bergosip terus gitu ya, hahaha gitu. Sekarang tiba-tiba ini semua harus berubah. Nah, kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Dr. Yohanes karena hari ini mungkin kita perlu mendengar dari sisi lain, dari sisi kesehatan itu seperti apa dan bagaimana kita bisa mengantisipasi ini semua untuk menjadikan hidup kita lebih baik karena kita paham dengan segala keterbatasan ini life must go on gitu ya, tetap nggak boleh berhenti gitu, hidup kita kan tetap harus memberikan yang terbaik gitu. Di satu sisi kalau kita lihat rekan-rekan kita mahasiswa banyak yang mengatakan ke saya, bosen banget nih Bu di rumah, saya jadi kepengen punya banyak acara gitu ya, acara-acara seminar itu tiba-tiba membludak gitu, banyak banget yang mau ikut gitu ya, karena mungkin mereka sudah sangat bosen, jenuh gitu. Dosen di satu sisi juga semakin baik saya lihat karena waktunya banyak, jadi banyak membuat paper misalnya. Nah, bagaimana hal itu harus kita bisa menerima kondisi-kondisi dengan segala keterbatasan yang ada gitu. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas keterlibatan semua pihak dari IKA BINUS yang menginisiasi program ini, dari ARO yang banyak membantu ya. Saya harap ada acara-acara lain lagi karena kita kayak BINUS sendiri akan work from home itu sampai 1 Juni Bapak Ibu. Jadi masih sangat lama gitu. Kalau mahasiswa sendiri masih sampai akhir semester, artinya sampai bulan Juli. Artinya acara-acara seperti ini yang terus-menerus kita berikan, yang terus kita adakan dengan baik, itu akan memberikan manfaat yang maksimal untuk semua komunitas kita, baik binusian maupun masyarakat umum yang memang membutuhkan informasi tersebut. Mungkin itu supaya tidak lama-lama. Terima kasih sekali lagi dan selamat menyelenggarakan acara ini dengan sebaik-baiknya dan selamat juga mendengarkan bagi partisipasinya. Terima kasih. Terima kasih Bu Meliana. Hari ini luar biasa Ibu senyumannya ya. Belakangnya bunga lagi. Jadi pas sekali ya hari ini. Oke, sebelum Ibu Meliana dan Ibu Arifa pergi untuk melanjutkan meeting selanjutnya, kita foto dulu sebentar boleh ya Bu ya? Boleh. Untuk kita sama-sama foto ya. Mohon teman-teman untuk dibuka videonya, boleh teman-teman ya semuanya dan yang lainnya. Biar kita foto dulu, nanti di akhir juga kita ada foto lagi, tapi ini khusus foto dulu di awal, makanya nanti time is precious ya Bu ya, jadi yang telat ini nggak dapat foto. Pak Luki, boleh nanti dikasih aba-aba untuk fotonya kita bersama-sama? Boleh Bu? Ya. Ya, sudah ready semuanya? Udah dibuka semua belum Pak videonya Pak? Sudah Bu. Ini... Sudah semua ya Pak ya? Yang... Kalau belum, saya kirimin GoFood supaya buka videonya. Sudah ya, Pak, ya? Sebentar, Bu. Sudah. Oke, kalau gitu kita acungkan jempol kita. Kita biar sama-sama, biar IKA BINUS, ARO, dan bisa teman-teman yang lain, yang partisipan yang lain juga ikutan untuk bisa menyebarkan knowledge bersama-sama. Silakan Pak, dihitung Pak. Ya, 3, 2, 1. Oke, lagi ya. 3, 2, 1. Ya. Ya, terima kasih Pak Luki. Ya. Terima kasih untuk Ibu Arifa dan Ibu Mei. Terima kasih Ibu Arifa. Terima kasih Bu Mei. Terima kasih Bu Arifa. Saya pamit ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih Ibu. Oke. Baiklah, kalau gitu kita langsung mulai aja, biar nggak terlalu berlama-lama. Perkenalkan nama saya sebelum kita mulai. Saya lupa tadi memperkenalkan nama saya, saking tegang dengan warna merah-merah ya hari ini ya. Nama saya Brenda Regina Hansen, saya salah satu Head Divisi Sosial dari Ikatan Warga Alumni Bina Nusantara. Saat ini saya bekerja di Adistar Group, yaitu bekerja di salah satu perusahaan teknologi atau IT. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu juga. Nah, kenapa sih kita akhirnya background-nya kita membuat acara ini? Sebenarnya kita merasa bahwa kita tidak ingin terbatas saja hanya untuk BINUSian atau BINUS University dan BINUS Group, tapi kita
ingin membagikan atau sharing mengenai knowledge yang kita ketahui dari narasumber untuk ke masyarakat terutama Indonesia. Betapa pentingnya saat ini di tengah COVID-19, kekhawatiran dan sebagainya. Mungkin sudah lama ya dari bulan Maret kita mulai merasakan, tetapi saya ingin lebih real. Apa sih yang medical katakan mengenai COVID-19? Nah, untuk itu saya akan perkenalkan dulu untuk narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Yohanes Nangoy. Beliau adalah salah satu dokter yang sudah saya cukup lama kenal, dan kebetulan beliau mempunyai knowledge dan saat ini sedang bekerja atau memimpin suatu perusahaan yang bergerak di bidang training mengenai medical. Nah, untuk itu saya akan mulai, mungkin dokter kita bisa open untuk background-nya, dokter. Halo, dokter. Iya. Sebentar. Sebentar. Nah, ini Dr. Yohanes. Masih kelihatan muda kan? Teman-teman semuanya ya. Jadi kalau ada yang lihat, ini kok mirip siapa ya? Kayaknya mirip pemimpin di luar sana nih. Yang abis beritanya hilang gitu ya. Kira-kira seperti itu ya, tapi muncul lagi. Nah, ini mungkin agak mirip ya, Dok ya. Ya, mungkin beberapa orang atau beberapa kali saya ikut acara, saya dipanggil Kim Jong Un, tapi jangan khawatir, saya bukan Kim Jong Un ataupun kembarannya, jadi nggak usah khawatir. Ya, Kim Jong Un bukan dokter kok, Dok. Tenang aja, Dok. Oke, sebelum kita mulai, saya bacakan dulu untuk background dokter ya, Dok ya. Boleh ya, Dok ya? Boleh. Oke, saya akan bacakan Dr. Yohanes Nangoy. Nomor teleponnya mungkin teman-teman dan saudara bisa lihat semuanya. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan, ini boleh Dok konsultasi pribadi, Dok. Mengenai nanti medical. Sesekali boleh ya, Dok ya. Tapi jangan marah kalau dibalasnya lama ya, Dok ya. Ya. Oke. Dokter saat background-nya sebelumnya adalah lulusan dari Atmajaya Catholic University dari Fakultas Kedokteran, Faculty of Medicine. Saat ini bekerja sebagai salah satu Director of Operation di Summit Healthcare ya, Dok ya? Iya, betul. Lalu experience-nya yaitu di kebanyakan memang di medical ya, Dok ya, di clinical critical care setting, hospital management dan sebagainya. Yeah. Nanti mungkin dokter bisa cerita sedikit mengenai background apa sih yang dokter lakukan saat ini dan apa sih visi yang membuat dokter akhirnya mau join nih, Dok, dengan seminar kali ini. Kira-kira saya boleh kasih ke Dokter Yohanes, silakan. Oke. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Bisa dengar suara saya dengan jelas? Bisa, Dok, kalau dari saya. Oke. Jadi saya ucapkan terima kasih sebelumnya untuk BINUS ya, terutama Ikatan Alumni BINUS, dan juga untuk Alumni Relation Office tadi yang sudah disebutkan juga atau disingkat dengan ARO. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Meliana juga tadi sebagai Vice Rector dan juga Ibu Arifa sebagai Presiden Alumni Nusantara. Jadi memang tadi sudah sempat diutarakan oleh Bu Brenda, saat ini saya berkarir di Summit Healthcare. Summit Healthcare sendiri merupakan lembaga pendidikan atau pelatihan memang dikhususkan untuk tenaga kesehatan. Namun memang ada beberapa modul yang juga kami bisa berikan untuk awam, yaitu merupakan untuk kesiapan orang atau manusia untuk bisa menghadapi situasi-situasi emergensi yang kita sudah beberapa bulan ini ya, kita mendengar beberapa orang mohon maaf meninggal dunia karena henti jantung. Nah, bagaimana caranya? Itu kan henti jantung ada golden period namanya. Jadi setelah 6 menit henti jantung, otak itu akan kehilangan oksigen. Jadi bagaimana caranya kita menggunakan 6 menit untuk memelihara otak tetap mendapatkan oksigen. Jadi melakukan yang namanya mungkin kita lebih kenal namanya CR atau cardiopulmonary resuscitation ya. Jadi itu yang kami ajarkan pada masyarakat umum ataupun juga tenaga medis pada khususnya. Kemudian saya sendiri memang background-nya seperti yang sudah tadi diutarakan, saya sebagai dokter, kemudian saya memiliki pengalaman bekerja di rumah sakit untuk di ICU, Intensive Care Unit, kemudian saya juga memiliki pengalaman bekerja di industri farmasi, di bagian Research and Development, dan juga puji Tuhan
sejak beberapa tahun yang lalu sebenarnya saya sudah dipercaya untuk memegang beberapa multikultural team di tingkat regional. Nah, apa yang membuat saya mau kembali ke Indonesia karena saya rasa visi yang saya miliki dan perusahaan ini miliki itu sama, yaitu kita ingin meningkatkan kualitas dan juga kemampuan dari tenaga medis di Indonesia supaya juga bisa bersaing dengan tenaga medis dari tingkat regional ataupun pasar global pada umumnya. Jadi memang saya memiliki visi yang sama dengan perusahaan tempat saya berkarir sekarang. Jadi kami memutuskan untuk bersama-sama untuk mengembangkan perusahaan ini lebih lagi untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan tenaga medis yang nantinya pada akhirnya otomatis pelayanan kesehatan di Indonesia akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Itu menjadi tujuan kami. Ini beberapa klien yang sudah menjadi klien kami selama 5 atau 6 tahun ke belakang. Ya, ada beberapa rumah sakit, ada dinas kesehatan dari sisi pemerintah juga, dan juga beberapa sekolah dan universitas. Ada satu juga kedutaan besar yang kami sempat training dalam hal kesiapan menghadapi keadaan-keadaan emergensi. Sertifikasinya juga bukan yang cukup diakui di dunia internasional, karena ketika seseorang mengikuti pelatihan emergency life support di Summit Healthcare, mereka akan mendapatkan sertifikasi dari American Heart Association yang sudah diakui secara internasional. Jadi kalau untuk tenaga medis, ini juga bisa mereka gunakan sertifikasi ini untuk bekerja di luar Indonesia. Mungkin itu yang saya bisa share, Ibu Brenda, dari background tempat saya bekerja dan juga background saya. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Jadi saya tadi note bahwa dokter punya visi salah satunya dalam meningkatkan kualitas daya sumber manusia di Indonesia untuk bisa lebih baik ya, Dok ya. Jadi kita nggak perlu harus ke Singapura atau ke Thailand atau ke Malaysia, Dok ya. Karena kualitas dari sumber manusianya sudah baik di Indonesia, sehingga otomatis dari sisi services, dari sisi kepuasan dari manusianya sendiri di Indonesia itu cukup, tidak perlu harus keluar negeri ya. Cukup di Indonesia udah happy ya, Dok ya. Kira-kira itu ya visinya ya, Dok ya. Luar biasa. Sesuai dengan visi saya juga kalau gitu. Makanya kita kolaborasi ya, Dok ya. Oke, sebelum kita mulai untuk presentasi dokter, mungkin saya sampaikan dulu ke teman semuanya. Jika teman-teman ada pertanyaan, kita akan buka 2 session untuk question and answer. Di question and answer yang pertama, mungkin saya akan bacakan ke dokter, jadi teman-teman boleh chat. Ya, nanti akan dipilih pertanyaannya, lalu saya akan sampaikan ke Dr. Yohanes. Lalu session yang kedua, di akhir acara nanti setelah saya presentasi, saya akan open untuk teman-teman berinteraksi langsung dengan Dr. Yohanes mengenai apa sih yang selama ini mungkin teman-teman rasakan mengenai COVID-19, atau apa sih yang contohnya beberapa aktivitas dan sebagainya yang mungkin mempertanyakan hal tersebut, boleh langsung disampaikan ke Dr. Yohanes. Boleh kira-kira gitu ya, Dok ya? Boleh. Kalau ke rumah sakit kan bayarnya mahal ya, Dok ya, kalau nanya sama dokter ya. Jadi mumpung hari ini Dr. Yohanes ini sangat sibuknya luar biasa dan udah melalang buana keluar Indonesia untuk bisa mengerti tentang kualitas dari sisi medikal dan menyempatkan waktunya yang sangat berharga untuk hadir di sini. Jadi teman-teman, dibandingkan harus ke rumah sakit, bayar per sekian menitnya mahal, nah sekarang mumpung ada Dr. Yohanes, boleh nanyanya ya, kira-kira ya. Gitu ya, Dok ya? Boleh ya, Dok ya? Mungkin harapannya kalau ada mitos-mitos yang didengar ya kita bisa diskusikan di sini. Jadi kita bisa luruskan yang bengkok-bengkok. Baik, siap dokter kalau gitu. Oke, kalau gitu saya persilakan untuk Dr. Yohanes mungkin menyampaikan dari sisi apa itu how COVID-19 has changed your life. Silakan dokter. Oke, terima kasih Ibu Brenda. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bisa menyempatkan di pagi hari yang baik ini ya. Jadi kita bisa kumpul di Zoom ini untuk membicarakan tentang COVID-19. Sebelum lebih jauh mungkin saya mau sedikit elaborate atau menjelaskan sebenarnya COVID-19 atau coronavirus yang disebabkan oleh coronavirus ini apa sih gitu ya. Dan mungkin ada yang bertanya kenapa baru muncul sekarang coronavirus yang menyebabkan COVID-19 ini. Sebenarnya dari data yang ada atau history atau sejarah yang ada,
coronavirus itu bukan baru kali ini saja. Jadi memang sudah ada, kalau kita dulu nonton film-film kungfu ya, kakak pertama, kakak keduanya itu sudah ada. Jadi yang pertama kita alami dulu di tahun 2002, ada yang nama penyakitnya adalah SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Itu juga disebabkan oleh coronavirus yang disebut SARS-CoV yang pertama ya. Kemudian di tahun 2012 itu juga ada penyakit yang kita kenal dengan nama MERS. Kebetulan pada saat itu terjadi di Timur Tengah. Oleh karena itu namanya Middle East Respiratory Syndrome yang disebabkan oleh coronavirus yang disebut MERS-CoV ya. Nah, COVID-19 sendiri disebabkan oleh virus corona yang disebut namanya SARS-CoV-2. Ya, jadi jangan terminologi ini mungkin kita sudah bisa setelah ini sudah bisa membedakan apa sih SARS-CoV-2, apa sih COVID-19. Jadi SARS-CoV-2 itu virusnya, nama virusnya. COVID-19 itu nama penyakitnya yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 itu. Nah, memang yang dalam penelitian virus corona ini dipercaya berasal dari kelelawar. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah virus corona ini cuma ada beberapa ini yang kita bisa lihat di gambar atau ada banyak? Mungkin ada satu jurnal yang saya tidak masukkan di sini. Jadi ada satu jurnal penelitian dari Cina memang itu atau dari Tiongkok disebutkan bahwa mereka sudah menangkap begitu banyak kelelawar dan disebutkan virus corona itu strainnya banyak ternyata, lebih dari 100. Jadi memang sudah diketahui virus corona itu ada dan jenisnya banyak. Cuma yang tidak diketahui adalah kapan virus ini bisa menimbulkan penyakit di manusia. Karena fasenya pertama adalah penularan dari binatang ke binatang, kemudian dari binatang ke manusia. Jadi secara saintifik itu sudah diketahui, yang belum diketahui kapan pandemi itu atau wabah itu berlangsung, dan ternyata dimulai di tahun 2019 kemarin di tanggal 31 Desember itu kemunculan penyakit COVID-19 sampai sekarang. Jadi sebenarnya virus corona ini sudah kita kenal lama di dunia ilmiah ya. Jadi kalau di luar sana dibilang ini konspirasi, ini senjata biologi, saya rasa tidak, karena sebenarnya kita sudah tahu dan hanya kita belum tahu waktunya kapan ini meledak, dan itu lebih kepada perubahan lingkungan yang terjadi ya, baik itu di ekosistem di kelelawar sendiri atau di binatang ataupun di level manusia. Kemudian selanjutnya, nah COVID-19 itu bagaimana penyebarannya? Saya rasa ini juga sudah banyak yang menyampaikan ya, dan kita sudah dengar di banyak media ataupun di media cetak, media televisi ataupun media sosial ya. COVID-19 itu transmisinya atau penyebarannya melalui kontak ataupun droplet. Droplet itu artinya percikan. Jadi kalau kita bersin, kita batuk, itu ada percikan-percikan kecil yang bisa juga menempel pada wajah kita langsung, kemudian virus itu masuk ke saluran pernafasan ataupun menempel pada benda mati di sekitar kita ataupun pada tangan kita, kemudian tangan kita menyentuh saluran pernafasan. Jadi penyebarannya lewat droplet tadi, kemudian direct kontak langsung bersalaman. Makanya sekarang kita kebiasaan kita sekarang tidak bersalaman lagi, tapi mungkin salam dengan seperti menggabungkan telapak tangan atau Namaste, Dok ya. Namaste atau hai gitu ya. Jadi benar-benar sudah tidak ada kontak secara langsung ataupun kontak secara tidak langsung ya, memencet lift yang ada percikan atau benda-benda mati di sekitar kita yang ada percikan dari pasien yang positif COVID-19. Nah, jadi memang cara menghindarinya ya hindari kontak-kontak ini gitu. Jadi memang sekarang saat ini kan semua orang lebih banyak di rumah ya, itu untuk menghindari kontak dengan pasien yang positif. Untuk gejala sendiri, karena memang virus ini menyerang terutama di saluran pernafasan, otomatis gejala yang muncul adalah batuk. Gejalanya demam itu adalah respon tubuh kita, respon tubuh manusia kalau ada virus, bakteri, ataupun zat-zat patogen lain yang masuk dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita bereaksi dan menimbulkan demam. Sakit kepala juga ada juga yang mengeluhkan rasa letih yang berlebihan, meriang,
berkeringat, nyeri sendi, nyeri otot, dan kalau tingkat yang lebih lanjut adalah sesak nafas atau kesulitan bernafas karena memang menyerangnya di saluran pernafasan. Tapi mungkin teman-teman juga membaca ya di media, oh ada juga yang gejalanya tidak khas atau tidak ada batuk, tidak ada sesak nafas, tidak ada rasa sakit kepala, tapi juga ternyata setelah dites itu ternyata COVID-19 ya. Penyebabnya mungkin saya bisa jelaskan di slide saya berikutnya. Jadi SARS-CoV-2 atau virus yang menyebabkan COVID-19 itu memiliki reseptor yang khusus atau yang spesial yang kita sebut dengan ACE2 ya. Nah, cek ada COVID-19, ada penyakit COVID-19 atau ditemukan coronavirusnya. Karena mungkin pada saat itu kecurigaan adalah penampilan seperti alergi, tapi juga ada demam. Ya. Ada juga laporan kasus yang menyebutkan seperti infeksi mata, tapi disertai demam. Ya. Jadi ternyata setelah dicek, wah ternyata virus corona juga. Jadi gejalanya memang bisa bermacam-macam, tapi memang mayoritas adalah gejala-gejala saluran pernafasan. Selanjutnya, nah sekarang transmisinya seperti apa? Di dunia epidemiologi atau di dunia medis, kita mengenal dengan istilah atau terminologi itu R0. R0 itu adalah rata-rata pasien positif itu bisa menularkan ke orang lain itu berapa banyak sih? Gitu. Jadi satu orang itu bisa nularin berapa orang? Kita lihat ini data yang cukup komprehensif yang saya dapatkan dari salah satu media yang sudah dirangkum dari ScienceMag, WHO, dan beberapa jurnal lainnya. Kalau kita lihat COVID-19, untuk COVID-19 sendiri, satu pasien itu bisa menularkan ke 2 sampai 2,5 orang atau kita bulatkan ke 3 orang ya. Jadi satu pasien positif COVID itu bisa menularkan ke 3 orang. Kalau kita bandingkan dengan penyakit lain, misalnya H1N1, flu ya, flu itu satu orang yang positif bisa menularkan ke 2 orang, Ebola juga satu pasiennya bisa menularkan 2 orang. Nah kalau kita lihat dengan bandingkan dengan kakak pertamanya ya, dengan SARS itu satu orang bisa menularkan sampai ke 4 orang. Kalau MERS bisa sampai ke hampir 8 orang. Jadi sebenarnya tingkat transmisi infeksinya itu cukup rendah. Tapi yang menjadi permasalahan adalah di tahun 2019 itu kemudahan transportasi itu tidak sama lagi dengan pada saat 2002 ataupun 2012 saat SARS atau MERS. 2019 kita memiliki pilihan rute-rute perjalanan yang sangat banyak, tiket juga murah ya harganya kalau pergi ke suatu tempat, akses untuk membeli tiket juga sangat murah, transportasi online juga sangat banyak. Jadi memang walaupun tingkat penyebarannya rendah dibandingkan dengan penyakit yang lain, tapi karena kemudahan transportasi atau kemudahan akses itu menyebabkan penyebaran sangat cepat. Mungkin tadi pagi saya sempat lihat sekarang itu pasien positif sudah hampir mencapai 4 juta orang dengan pasien meninggal sekitar 270.000 orang. Itulah tingkat yang tinggi itu karena sebelumnya memang transportasi begitu sangat mudahnya kalau kita bandingkan dengan pada saat masa SARS ataupun dengan MERS. Kemudian, nah kalau tingkat kematian sendiri seperti apa? Memang ini saya ambil dari datanya di tanggal 2 Mei di minggu lalu, paling tinggi itu memang tingkat kematian ada di Italia, yaitu di atas 12%. Untuk Indonesia sendiri, kisaran angkanya itu sekitar 7-8%, di mana tingkat rata-rata ini masih sedikit lebih tinggi daripada rata-rata dunia. Jadi rata-rata dunia sekarang mungkin sekitar 6,9%. Jadi memang tingkat
kematian ini berbeda-beda di setiap negara. Persentase ini tergantung dari jumlahnya pasien positif yang terkonfirmasi dengan menggunakan tes yang definitif ya. Yaitu kalau kita dengar PCR itu yang definitif, bukan yang melalui rapid test ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau let's say 7% itu tinggi enggak, Dok? Kalau dibandingkan dengan penyakit-penyakit lainnya, saya ada datanya di sini, ini data dari WHO. Kalau kita bandingkan dengan SARS, sebenarnya COVID ini lebih rendah tingkat kematiannya. SARS itu tingkat kematiannya 9,6%. Kalau dengan MERS tingkat kematiannya 34,4%. Kalau dibandingkan dengan pandemi yang lain yang ada di Afrika, Ebola, tingkat kematiannya itu 39,5%. Jadi kalau dibandingkan dengan penyakit-penyakit ini, tingkat kematian COVID-19 sebenarnya lebih rendah dibandingkan SARS, MERS, ataupun Ebola. Ya. Tapi memang yang mengkhawatirkan adalah tingkat transmisi karena ada kemudahan transportasi ataupun perpindahan tempat yang saat ini terjadi. Makanya jadi sangat cepat sekali. Nah, bagaimana menurunkan tingkat kematian ini atau meninggal dunia? Ya memang satu-satunya jalan adalah bagaimana caranya tracing atau menemukan pasien-pasien positif sebanyak mungkin atau secepat mungkin. Nah, untuk tes sendiri memang di negara kita masih cukup rendah ya, dari 1.000 orang di data dari tanggal 2 Mei ini dari 1.000 orang mungkin hanya 1 orang yang dilakukan tes secara definitif atau melalui PCR. Kalau kita bandingkan dengan negara tetangga kita, Singapura, di mana dari 1.000 orang mereka bisa melakukan tes PCR itu kepada 17 orang, ataupun negara yang sudah kurvanya turun jauh ya, South Korea atau Korea Selatan itu dari 1.000 orang bisa tes 12 sampai 13 orang. Jadi tes ini memang yang sangat diperlukan untuk kita bisa menurunkan angka kematian, bukan hanya dalam hal angka ya, tapi ketika kita bisa menemukan pada fase-fase awal, otomatis terapi yang diberikan itu lebih bermanfaat walaupun belum ada terapi yang pasti atau belum ada vaksinnya ya. Itu jadi tapi kita bisa menterapi gejala-gejala yang ada secara lebih baik ataupun gejalanya masih lebih ringan. Jadi tingkat kematian akan menjadi lebih rendah. Ini ada satu video yang saya akan putarkan yang mudah-mudahan bisa merangkum apa yang saya sampaikan tadi. Kita saksikan bersama-sama. In December 2019, China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. The disease spreads through small droplets that are expelled from the nose or mouth when a person with COVID-19 coughs or exhales. Therefore, standing close to someone who is infected can put you at risk. These droplets can land on your hand and be transmitted through something as simple as a handshake. If afterwards you touch your eyes, nose, or mouth, the so-called T-zone. The virus is known to survive on different types of surfaces, so touching these contaminated surfaces and then touching your T-zone brings a high risk of infection. What we know so far: the coronavirus is spherical in shape, and its genetic material is encapsulated by different types of proteins. Some of the key structural ones are spike S protein, the most prominent feature of coronaviruses from where they get their name, then M, or membrane protein, and the so-called envelope protein. Oke, itu tadi videonya. Mungkin saya buka pertanyaan dulu, mungkin sudah ada pertanyaan dari audiens. Oke, teman-teman sebelum saya sampaikan pertanyaan, mungkin saya reminder lagi untuk di-mute dulu. Nanti kita akan open discussion untuk di session terakhir dengan Dr. Yohanes. Dari teman-teman sudah ada pertanyaan kah? Kalau belum, mungkin saya mau tanya ya Dok ya.
Ini kan tadi dokter sempat bahas tuh mengenai rapid test. Nah, ini kan lagi lumayan buncing ya dok ya di Indonesia mengenai rapid test. Nah, sebenarnya rapid test itu ada beberapa yang ngomong bahwa itu tidak 100% benar atau 100% justru malah sebenarnya benar. Nah, kira-kira menurut dokter seperti apa sih rapid test itu, dok? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Itu sebenarnya rapid test itu memang kontroversial karena WHO sendiri itu tidak menyarankan untuk digunakan sebagai tes yang pasti ya, karena tidak bisa mendeteksi virusnya. Yang dideteksi adalah antibodi. Antibodi itu adalah hasil reaksi dari perlawanan kita dengan virus, di mana akan muncul setelah 7 hari setelah kita kontak atau manusia kontak dengan virus. Jadi kalaupun negatif itu belum tentu negatif, kalaupun positif itu karena ada 2 antibodi nih. Satu antibodi itu yang tadi setelah 7 hari, tapi ada juga satu antibodi yang menunjukkan bahwa sebenarnya manusia ini sudah kebal terhadap virus. Jadi kalau positif salah satu positif pun belum tentu benar-benar positif, bisa aja positif itu karena dia sudah kebal dengan virus. Atau negatif pun belum tentu juga itu negatif karena bisa saja belum terjadi antibodi itu, jadi tidak bisa deteksi dengan rapid test tersebut. Anjurannya adalah gini, rapid test itu hanya dilakukan pada orang-orang yang satu sudah memiliki gejala minimal 3 hari. Jadi kalau teman-teman sehat-sehat saja, kemudian selalu diam di rumah, menurut para ahli tidak perlu dilakukan rapid test. Bahkan kalau saya mungkin bulan lalu saya telepon teman saya di Jepang, dia merasa dia terkena COVID, ya, COVID-19. Itu waktu dia telepon ke rumah sakit dan mengungkap kalau saya merasa sesak nafas, demam, dan batuk, itu tidak dianjurkan untuk datang ke rumah sakit untuk dilakukan rapid test. Ya sudah, karena kamu masih muda dan gejalanya tidak begitu berat, akhirnya disuruh untuk isolasi di rumah saja dan vitamin-vitamin yang mereka punya dan juga obat-obat simptomatis. Jadi itu tidak disarankan. Sharing saya berikutnya adalah ini sebenarnya hubungan dengan keluarga saya sendiri, yaitu kakak saya yang sebagai dokter anestesi di salah satu rumah sakit di Jakarta. Bulan lalu, tepatnya bulan Maret ya, Maret itu 2 bulan lalu berarti. Dia terdeteksi positif COVID-19 ya, terdeteksi COVID-19, tapi pertamanya memang dilakukan rapid test ya, ternyata rapid testnya negatif. Terus langsung dilanjutkan dengan swab. Ternyata positif ya. Jadi itu juga menunjukkan bahwa memang baru 1 orang ya, tapi dari penelitian yang ada yaitu hasil negatif itu belum tentu negatif. Hasil positif juga belum tentu positif. Jadi tidak bisa diambil secara kesimpulan. Yang bisa diambil secara kesimpulan adalah tes PCR atau yang disebut atau kepanjangannya adalah polymerase chain reaction. Itu benar-benar kita mendeteksi atau lab itu mendeteksi virusnya, bukan antibodi atau hasil reaksi tubuh terhadap virus. Dan puji Tuhan ya kakak saya sudah sembuh, sudah negatif untuk tes PCR-nya dan sudah kembali lagi untuk berjuang menghadapi COVID-19 ini di rumah sakit. Tapi lagi-lagi rapid test itu tidak bisa dipegang. Ya, apalagi kita yang sehat, yang tidak ada gejala sama sekali dites, tidak bisa diambil sebagai kesimpulan. Jadi lebih baik memang ya diam di rumah dulu ya, atau kalau memang harus keluar rumah ya dengan perlindungan tertentu. Wah, luar biasa dokter. Tadi saya menarik sekali dokter sharing bahwa ada salah satu keluarga dokter yang terkena atau terpapar COVID-19 karena bekerja sebagai salah satu medical team ya dok ya. Tapi ternyata bisa survive ya dok ya, ibarat kata ya dengan treatment tertentu yang cukup khusus sehingga boleh sembuh ya dok ya. Kira-kira gitu ya dok ya. Ya. Oke dok. Baik, terima kasih dokter. Ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin saya akan bacakan pertanyaan yang pertama dari Bapak Roy Hidayat.
Dok, definisi kebal yang disebut tadi karena tubuh sudah memiliki antibodi. Tapi YBS atau dia masih berpotensi sebagai carrier kan ya. Nah, definisi kebal di sini artinya tidak akan terpengaruh oleh virus COVID-19 selamanya atau bagaimana? Kalau definisi kebal yang saya utarakan ya, jadi memang ada satu enzim yang bisa dideteksi setelah pasien tersebut kemunculannya setelah 14 hari baru muncul. Jadi bisa kalau deteksi, oh ini berarti pasiennya sudah immunity ya. Nah kalau sudah 14 hari itu tidak bisa menularkan lagi sebenarnya. Karena sudah tidak ada, karena tubuh sudah berhasil mengalahkan virus. Makanya antibodi yang memperlihatkan imunitas itu muncul. Berbeda dengan antibodi yang setelah 7 hari ya, yang di awal tadi. Antibodi yang hasil reaksi virus dengan tubuh. Jadi ada 2 antibodi memang. Yang satu setelah 7 hari itu yang menunjukkan bahwa oke, ini ada peperangan nih antara virus dengan tubuh. Yang satu lagi antibodi yang keluar setelah tubuh kita berhasil mengalahkan virus. Kalau yang kedua, antibodi yang kedua, kalau itu ditemukan, itu sudah tidak bisa lagi menularkan, sudah tidak carrier. Nah, kalau antibodi yang pertama, yes, itu yang carrier yang itu. Ataupun yang antibodinya belum bisa terdeteksi sama sekali, tapi sebenarnya terus ada. Nah, itu yang disebut dengan carrier, dan itu bisa menularkan, walaupun tanpa gejala. I see. Berarti ada 2 antibodi ya sebenarnya kita miliki ya dok ya? Iya, nantinya kalau memang bersentuhan dengan virus corona ini. Jadi si virus tadi ketika masuk antibodinya bereaksi ketika bisa mengalahkan virus tersebut. Kira-kira gitu ya dok ya? Jadi virus masuk, tubuh kita kan ngelawan nih. Habis ngelawan, itu hasilnya antibodi yang pertama. Ya. Kalau sudah berhasil, tubuh kita menang, muncullah antibodi yang kedua. Antibodi yang pertama turun, antibodi yang kedua yang muncul. Yang menunjukkan, oke, ini sudah imun atau sudah sudah cukup kebal dengan virus corona yang sebelumnya menginfeksi. Oke, baik. Jadi sebenarnya ini kita tidak harus terlalu khawatir karena memang kita punya sistem kekebalan beberapa layer ya dok ya, kira-kira seperti itu ya dok ya? Iya. Oke. Tapi bukan tidak begitu khawatir, jadi jangan gini ya, kita punya sistem pertahanan tubuh terus mulai oke lah kita longgarkan, kita boleh ngumpul-ngumpul, kita boleh keluar. Enggak, justru pada masa-masa ini, yaitu 14 hari itu lebih baik memang kita menghindari pertemuan dulu, supaya memberikan waktu untuk pemerintah tadi men-tracing orang-orang yang positif. Yang kedua, menghindari orang-orang yang positif yang masih berkeliaran di luar. Jadi ya kita tahu kita punya pertahanan, tapi jangan sampai itu dipergunakan untuk memberikan keleluasan kita untuk sekarang udah boleh keluar nih, udah boleh jalan-jalan di luar, ngumpul-ngumpul, nongkrong-nongkrong lagi. Jadi belum. Oke. Menarik dok. Nanti saya masih penasaran dok tentang antibodi karena terkait dengan autoimun. Tapi mungkin saya akan bacakan beberapa pertanyaan. Ini udah mulai panas dok ya. Jadi banyak pertanyaannya. Ada satu slide di paling belakang yang ngomongin masalah antibodi. Tapi nanti kita bisa bahas lagi lebih dalam nih. Oke. Saya ada 2 pertanyaan lagi, boleh ya dok ya? Karena kita janji tadi di session pertama ada 2 pertanyaan. Saya akan bacakan dulu. Untuk pertanyaan yang kedua adalah dari Bapak Martinus Yopi. Dok, saya mau tanya, barangkali saya skip COVID-19 ini penyakitnya never ending story apa tidak, dok? Nah, ini ada pertanyaan 2, tapi saya mungkin ambil satu ya, Pak Yopi ya. Karena ada baca-baca berita bahwa penyakit ini menyerang kembali orang yang sudah sehat dari COVID, tadi sudah dijelaskan. Virus corona, pria Jepang 2 kali terkena COVID-19, bagaimana penjelasannya? Lalu yang kedua, penyakit ini cuma sekali kena aja atau membentuk antibodi sendiri? Tadi kira-kira mungkin udah terjawab ya dok ya? Iya. Ada yang mau ditambahkan dok? Tapi nggak apa-apa, saya bisa tambahin lagi. Jadi pertanyaan pertama tadi, apakah COVID-19 ini never ending? Bisa berakhir, jawabannya cuma 2, kalau obatnya ditemukan, sama kalau ada vaksin yang ditemukan. Ya,
kalau belum dua hal itu ditemukan ya kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19 ya. Jadi itu. Pertanyaan selanjutnya adalah tadi apa? Kalau orang sudah sembuh apakah bisa terkena lagi ya? Iya, betul. Memang ada laporan kasus yang menyebutkan bahwa 14-15% pasien yang sudah sembuh itu bisa terkena lagi dengan coronavirus atau terkena lagi penyakit COVID-19. Cuma kalau kita dalami lebih dalam, masih kontroversial. Ada yang bilang memang tidak terbentuk imunitas pada 15% orang tadi yang sebelumnya positif. Tapi ada juga yang ahli yang menyebutkan bahwa ia bisa terinfeksi kembali kalau bersentuhan dengan coronavirus yang strain-nya berbeda atau tipenya berbeda. Ya, tadi kan di depan saya udah sempat singgung, coronavirus itu strain-nya banyak. Nah, sementara yang saat ini diketahui di dunia itu ada 5 strain yang menyebabkan penyakit COVID-19. Jadi kalau yang pertama terkena tipe yang 1, kemudian sembuh terus kontak lagi tipe yang kedua, bisa saja terjadi reinfeksi ya atau infeksi berulang. Tapi memang dari penelitian yang saat ini ada itu 15% dari total yang sudah positif sebelumnya. Ya, asumsi yang lain atau expert opinion yang lain adalah virus corona itu juga bisa bermutasi karena lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi itu juga yang bisa buat tadi 15% populasi yang sebelumnya positif dan sembuh kemudian bisa terreinfeksi lagi. Jadi memang begitu banyak masih penelitian kita belum mengetahui apakah benar-benar imun atau tidak benar-benar imun ya. Dan juga kapan berakhirnya juga tidak ada yang bisa tahu, tapi yang bisa dipastikan oleh para ahli adalah berakhir ketika vaksin dan obatnya secara definitif atau spesifik itu bisa ditemukan. Oke, jadi kalau saya bisa simpulkan bahwa sebenarnya tidak ada kata pasti tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, sampai dari sisi ahli juga menemukan ini ya dok ya obat ataupun vaksin. Vaksinnya ya dok ya. Jadi memang kalau di berita-berita nih udah selesai gitu ya. Orang kan udah banyak prediksi ya dok ya. Bulan Desember udah pasti beres semua. Nah itu dipastikan itu tidak pasti dok ya. Gitu ya kira-kira dok ya. Ya, belum ada sesuatu yang pasti saat ini. Tapi ya perhitungan kabar-kabar positif itu nggak apa-apa untuk kita bisa cermati juga. Begitu juga yang berita-berita yang buruk ya kita cermati apakah kita bisa percaya atau tidak. Baik kalau gitu. Oke, pertanyaan terakhir dok sebelum kita lanjutkan ke presentasi dokter dari Bapak Muhammad Uli Fahri, yaitu dokter mengapa kita harus pakai masker terus? Apakah virus COVID-19 ini dapat melayang di udara? Jika iya, berapa menit? Jika tidak, apakah hanya mitos? Nah, ini dok, ini saya tuh demen banget sama mitos. Nah, kira-kira gimana dok terkait mitos ini dok? Silakan dokter. Oke, ini pertanyaan yang bagus nih. Jadi mungkin saya jawab dulu apakah yang tadi yang kedua ya, apakah COVID-19 ini bisa menular melalui udara ya. Penelitian yang ada itu menyebutkan bahwa COVID-19 atau virus corona SARS-CoV-2 ini tidak menular melalui udara. Kecuali ada pengecualiannya. Memang juga ditemukan data-data bisa saja terjadi airborne transmission kalau itu pada saat di pusat-pusat penanganan medis melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan aerosol. Aerosol itu dalam arti kata virus itu bisa tertiup dan terbang dan menempel pada tangan, pada wajah dari si petugas medis tersebut. Jadi makanya kalau kita lihat petugas medis di rumah sakit yang menangani COVID, paling tidak dia menggunakan masker dan face shield. Supaya kalau memang ada tindakan yang dia harus lakukan dan itu menimbulkan aerosol sehingga meniup virusnya ke wajah atau ke tangan dari si tenaga medis tersebut, itu tidak akan masuk langsung ke saluran nafas.
Tapi kalau di masyarakat umum itu belum ditemukan adanya bukti kalau si COVID-19 atau virus SARS-CoV-2 ini itu bisa menular secara airborne atau melalui udara. Jadi tetap masih melalui droplet atau percikan yang tadi saya sudah singgung di depan. Nah, penggunaan masker itu penting karena apa? Satu ya, misalnya kita melindungi diri kita. Kalau ada orang yang batuk, ya itu tidak langsung terkena ke wajah kita karena kita menggunakan masker. Yang kedua, kalau nih, mudah-mudahan sih enggak. Kalau kita carrier, kita punya ada virusnya, tapi kita simptomnya sangat ringan, cuma batuk-batuk kecil gitu. Tapi waktu kita menggunakan masker, otomatis kita tidak menyebarkan droplet itu ke sekitar kita. Jadi tertahan di masker kita gitu. Itu tujuan yang berikutnya. Ada juga penelitian menyebutkan gini, kalau si yang sakit menggunakan masker, akan melindungi yang sehat. Kemudian, tapi kalau dua-dua menggunakan masker, yang sehat menggunakan masker, yang sakit menggunakan masker, itu lebih terlindungi lagi karena memang ada layer-layer atau batasan-batasan untuk virus itu bisa masuk ke saluran pernafasan kita. Jadi mungkin itu yang saya bisa jawab mengenai penggunaan masker untuk saat ini dan juga apakah virus corona itu menular lewat udara. Baik dokter, terima kasih. Jadi memang masker itu penting ya dok ya. Jadi untuk sehari-hari di luar dari rumah kita juga tetap harus pakai masker karena itu menjaga untuk kita yang non carrier itu terlindungi dan juga yang carrier itu bisa menjaga supaya tidak ada yang terkena lagi. Kira-kira begitu ya dok ya? Iya betul. Dan saya rasa masker sekarang udah bagus-bagus ya. Walaupun kain juga kalau mungkin beberapa bulan lalu nih, nggak perlu tahun lalu. Beberapa bulan lalu masker kain itu masih kita bisa pakai untuk niup lilin ya, ada kan banyak videonya tuh ya. Tapi sekarang masker kain yang beredar itu sudah tidak bisa tembus tuh, angin yang kita tiup tidak bisa lagi meniup lilin. Itu udah sangat bagus perkembangannya. Jadi nggak perlu masker medis, karena masker medis itu lebih diperlukan sama petugas medis, ataupun nggak perlu masker N95, cukup masker kain yang bisa dites gitu apakah bisa meniup lilin atau tembus atau tidak, itu sudah bisa mengkonfirmasi kalau masker itu layak pakai untuk melindungi kita ataupun melindungi orang lain. Oke, jadi cara ngetes maskernya ketika kita pakai masker, kita tiup apakah lilin itu mati atau enggak gitu ya kira-kira ya? Iya. Oke, saya tahu nih, menarik dok. Karena saya pikir mungkin yang kain itu malah justru lebih bahaya. Ternyata nggak ngaruh juga ya dok ya sebenarnya ya. Kalau yang sekarang beredar sih saya rasa sudah sangat baik. Berbeda dengan misalnya yaitu masalah kakak saya ya. Kakak saya pada saat bulan Maret itu kemungkinan dia terinfeksi karena menggunakan masker kain yang saat itu ya, yang belum yang masih daya tembusnya sangat besar. Karena masker medisnya kosong di rumah sakit. Ya mungkin seperti itu ada yang nimbun, ada yang membeli dalam jumlah banyak ya. Sehingga petugas-petugas medis pada saat itu harus menggunakan masker kain yang kualitasnya tidak seperti sekarang bagusnya. Itu mungkin yang pada saat itu bisa menularkan. Tapi yang sekarang saya rasa sudah sangat baik sekali untuk kita gunakan di luar tempat pelayanan medis. Oke, siap dok kalau gitu, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan, karena pertanyaan makin banyak dok. Nah ini makin hot nih kayaknya dok, makin banyak yang nanya. Supaya kita nggak lama-lama, mungkin saya persilahkan dulu untuk Dr. Yohanes untuk melanjutkan presentasinya, sehingga kita nanti akan mulai open question di akhir untuk interaksi langsung ya dok ya. Silakan dokter, saya persilahkan. Saya rasa ini nggak begitu banyak lagi yang akan saya sampaikan, saya akan cepat saja. Jadi bagaimana mencegahnya? Tadi kita juga sudah sempat singgung beberapa ya, yang pasti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, karena sabun itu akan merusak membran dari virus sehingga dia tidak bisa hidup. Begitu juga dengan kalau misalnya tidak ada sabun dan air, kita bisa menggunakan disinfektan atau hand sanitizer. Kayak gini ya. Mohon maaf teman-teman, boleh di mute dulu sebelum nanti saya open.
Oke. Iya, Em, terima kasih. Ya, yang ini kita juga sudah lakukan nih, jaga jarak atau physical distancing minimal 1 meter. Terutama di saat-saat sekarang ya, kita melihat di media-media lagi membagikan sembako atau bantuan sosial ya. Kalau bisa, memang kalau kita punya inisiatif untuk melakukan itu juga diatur untuk physical distancing-nya supaya ya itu kita menghindari supaya tidak ada penularan dari aktivitas yang kita lakukan. Nah, untuk kalau batuk juga ada etikanya atau batuk ataupun bersin. Misalnya ini tadi untuk melindungi kalau-kalau nih, jangan sampai juga kalau-kalau kita memiliki atau ada virus dalam tubuh kita. Kita bisa tutup pada saat batuk ataupun bersin dengan lengan atas kita atau menggunakan tisu ya. Dan tisu tersebut kita harus buang ke tempat yang benar. Kemudian cuci tangan dan juga menggunakan masker. Jadi ini hal-hal yang kita bisa lakukan untuk etika batuk dan bersin. Nah, sekarang saya bicara mengenai impact ya. Dampaknya apa sih setelah ini bulan Mei ya, setelah hampir 5 bulan kita terkena pandemi COVID ini. Bukan hanya di Indonesia tapi di dunia juga. Yang pertama adalah ya kita harus social distancing, physical distancing. Pemerintah sudah mengumumkan ini sejak awal Maret. Sekolah juga sekarang saya rasa semua ya sudah convert ke online. Di mana teman-teman saya yang sudah punya anak juga mulai mengeluh, agak emosional ya kalau mengajar anak sendiri. Jadi saya salut juga untuk guru-guru dan dosen-dosen yang bisa mengajar dengan baik ya. Kemudian bekerja saya rasa mayoritas perusahaan sekarang sudah mengaplikasikan yang namanya kerja dari rumah atau work from home policy. Tapi itu juga kalau saya tanya teman-teman saya yang work from home, sebenarnya tidak mengurangi pekerjaan, kadang-kadang malah menambah pekerjaan. Yang tadinya bisa mulai dari jam 8 sampai jam 5, sekarang bisa-bisa mulainya dari jam 7 pagi sampai tengah malam karena ya pekerjaan rumah dan pekerjaan kantor juga digabung. Kemudian ada meeting-meeting secara virtual yang dimulai sangat pagi sekali ataupun berakhir sangat larut malam sekali gitu ya. Nah, dari data yang saya dapat, juga ini cukup menarik nih. Beberapa orang juga mengatakan, "Oh, saya sejak physical distancing atau PSBB ini, saya makannya lebih banyak dibandingkan sebelumnya," gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan, "Oh, saya ketika diam di rumah nih, makan jadi lebih sehat, masak sendiri, terus makan makanan yang lebih sehat lah daripada sebelum pandemi." Konsumsi produk-produk kesehatan juga sangat meningkat. Sekarang kalau kita mau cari suplemen aja agak sulit ya kalau kita lihat di online platform. Kalaupun ada, harganya sudah sangat tinggi. Untuk aktivitas sendiri yang tadinya outdoor sekarang lebih banyak indoor, apapun itu mau fitness, mau olahraga lainnya, zumba ataupun aktivitas-aktivitas yang lain sekarang lebih banyak di indoor. Dan juga beberapa orang juga meningkat aktivitas masak di rumahnya. Jadi untuk mungkin teman-teman juga merasakan ya, tadinya senang masak, terus sejak bekerja di kantor waktunya udah mulai berkurang. Nah, sekarang mungkin udah buka buku resepnya lagi, mulai buka platform-platform sosial media yang mengajarkan masak, sehingga saya yakin kemampuan masaknya juga meningkat. Nah, ini impact-impact yang kita dapat di selama pandemi COVID-19 ini. Mungkin kalau untuk 1-2 hari atau seminggu atau 2 minggu cukup oke ya, kita bisa adaptasi dengan cepat dan baik. Tapi ada juga beberapa keadaan yang lebih panjang atau orang-orang tertentu yang mengalami stres selama wabah ini berlangsung atau keadaan ini berlangsung. Mungkin juga karena takut, karena khawatir dengan orang-orang yang kita sayangi, ataupun perubahan pola tidur. Jadi nggak bisa tidur karena apa? Karena baca berita yang negatif-negatif ya, jadi kepikiran, jadi nggak bisa tidur. Ataupun pada orang-orang yang sebelumnya sudah memiliki, mohon maaf, misal kondisi psikologis yang ada gangguan memang. Ketika keadaan ini datang bisa semakin buruk ya. Sementara kalau mau berkonsultasi sekarang dengan psikologi ataupun dengan psikiater juga agak sulit ya.
untuk melakukan konsultasi. Eee, ataupun juga yang memiliki, kondisi kronis, misalnya penyakit, degeneratif ya, diabetes, hipertensi. Nah, penyakit-penyakit itu juga ada pada stres, ada hormon yang namanya hormon kortisol. Saya ambil contoh untuk penyakit diabetes atau penyakit gula. Hormon kortisol itu muncul pada saat stres, kemudian hormon kortisol ini akan semakin meningkatkan gula darah. Otomatis kalau gula darahnya semakin meningkat, yang tadinya obatannya itu bisa meng-cover atau gula darahnya, saat stres hormon ini keluar, gula darah makin tinggi, obat-obatannya sudah tidak bisa meng-cover, otomatis ya akan berpengaruh ke, tubuhnya sendiri. Ada juga, yang meningkatkan konsumsi, zat aditif tertentu seperti alkohol ataupun, obat-obat, tertentu ya, itu juga bisa terjadi pada saat, stres. Nah, sebenarnya manusia sendiri sudah dilengkapi kemampuan. Jadi kita diciptakan sekomprehensif mungkin, memiliki kemampuan untuk menghadapi kesedihan, menghadapi masalah, dan stres ya. Ini saya ambil dari ahli, bernama Kubler-Ross. Jadi ada 5 tahapan, atau 5 stages ketika manusia itu menghadapi kesedihan atau, penolakan atau masalah atau apapun itu ya. Yang pertama adalah denial, menolak. Kenapa saya atau, saya nggak bisa nih di kondisi seperti ini, saya nggak mau nih di kondisi seperti ini. Tapi keadaan terus berlangsung, sehingga tahapan kedua adalah marah. Mulai marah, mencari. Biasanya kalau marah tuh manusia mulai mencari, ini salahnya siapa? Ini, dimulai oleh siapa? Makanya bisa muncul di luar sana ada teori konspirasi lah, ada ini teori senjata biologis dan lain-lain, tapi sebenarnya secara saintifik kita bisa jelaskan itu tidak terbukti gitu ya. Kemudian mulai bargaining, nanti kalau tidak berakhir, gimana kalau sudah berakhir saya mau ngapainnya? Ataupun, gimana kalau nanti makin buruk, mulai bargaining. Tahap keempat adalah depresi, sudah mikirin banyak, nggak ketemu juga jalannya gitu ya. Nah, tahap depresi ini adalah tahap yang paling penting karena tahap selanjutnya adalah, acceptance atau bisa menerima. Kalau seorang tidak bisa melewati tahap 4 ini, dia akan terjebak pada, tahapan ini, tahapan depresi. Nah, pada orang tertentu mungkin memerlukan bantuan orang lain, misalnya konsultasi dengan, psikologi ataupun, berkonsultasi sampai pun menggunakan bantuan obat-obatan dari, dokter psikiater ya. Jadi, nomor 4 ini sangat penting. Tapi kalau sudah bisa lewatin ini, itu masuklah ke dalam tahapan menerima atau acceptance. Atau mungkin yang anak-anak zaman sekarang bilang itu bisa move on nih setelah ini. Nah, apapun yang dihadapi, masalah, tantangan, stres, penolakan, kita secara mungkin tidak sadar ya, kita menghadapi tahapan-tahapan ini yang kita bisa lewati. Ketika kita sudah bisa melewati tahapan depresi, itu kita sudah bisa melanjutkan hidup kita untuk, punya semangat yang baru lagi. Nah, untuk stres sendiri, ini saya ambil dari, kami ambil dari CDC ya. Yang pertama, tipsnya adalah mungkin harus istirahat dari sosial media. Tapi pertanyaan, "Oh, sekarang kan lagi kita di rumah terus, Dok. Pasti sosial media kita bukanya sesering mungkin." Ya, boleh, tapi harus dipilah-pilah juga mana berita yang, kredibel, mana berita yang reliable yang bisa dipercaya ya dari sosial media. Karena, ada akun-akun yang juga tidak bertanggung jawab dan menyebarkan sesuatu yang salah. Terus, untuk menghadapi stres kita juga bisa mulai merawat tubuh ya, mungkin yang buat yang pria ya, nggak bisa, cukur di luar ya bisa belajar-belajar sedikit mulai cukur ya. Seperti saya juga sebenarnya ada cukur juga sendiri, makanya sebenarnya agak botak nih di pinggir ya. Jadi mulailah, merawat diri sendiri atau mulai aktivitas-aktivitas yang baru, meditasi, zumba, ataupun hal-hal yang bisa meningkatkan ada hormon juga nih, hormon dari tubuh kita yang namanya endorfin. Itu akan apa, membuat, pikiran kita menjadi lebih senang, lebih happy untuk menghadapi semua ini. Dan jangan lupa tetap, kuatkan keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, teman-teman dekat kita. Saya rasa saya juga mengalami hal yang tadinya biasanya kita, ada reuni SMA tuh, ketemuannya harus ketemu di satu tempat dan saya kalau ini itu kan, agak lama ya, udah direncanain nggak jadi, rencanain nggak jadi.
akhirnya setelah lama baru bisa ketemu. Nah sekarang kita ada teknologi seperti ini kita gunakan, ternyata alam cukup menarik tuh untuk kita bisa berkoneksi dengan teman-teman kita. Next, sudah pasti gaya hidup harus sehat ya, makan yang penuh gizi, kayak vitamin, pola makan yang teratur. Teratur itu bukan berarti banyak ya, bukan berarti harus lebih banyak daripada sebelumnya, tapi masing-masing kita punya satu kapasitas tersendiri. Minum air putih untuk detoksifikasi dari tubuh kita juga sangat baik untuk dilakukan. Tidur otomatis ini juga sangat penting karena pada saat tidur sel-sel tubuh kita itu diregenerasi atau dipulihkan ya. Jadi kalau kurang tidurnya sel-sel kita tidak bisa regenerasi. Jadi penyakit bisa cepat datang. Vitamin juga penting karena vitamin ini tidak diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Kita bisa ambil dari yang natural ataupun dengan suplemen. Memang pada keadaan-keadaan tertentu suplemen juga tidak bisa sembarangan, harus dikonsultasikan dengan dokter yang biasanya merawat teman-teman sekalian. Jangan lupa juga berolahraga, tidak perlu yang ekstrim ya. Kita bisa lihat di streaming tertentu sudah bisa ada yang bilang kan 10 menit latihan sehari, 20 menit latihan sehari itu sudah cukup. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Jadi kita bisa langsung ke tanya jawab mungkin untuk pertanyaan. Saya akan mulai untuk jawab ya. Terima kasih dokter untuk presentasinya tadi luar biasa. Banyak beberapa slide yang mungkin saya nggak banyak tahu, tapi banget bahwa tadi di awal dokter bilang bahwa ternyata COVID ini udah ada klisternya ya, SARS dan sebagainya. Lalu ternyata justru malah penularannya itu malah lebih parah SARS sama Ebola dibandingkan COVID-19 sendiri. Nah, mungkin kita akan open question untuk berinteraksi langsung dengan dokter. Nah, nanti ketika mungkin saya akan sebutkan dulu teman-teman, jadi nanti saya akan coba baca dari yang chat pertanyaan tadi yang belum saya sebutkan, lalu mungkin yang tadi saya panggil mungkin bisa langsung discussion dengan Dr. Yohanes. Saya baca dulu untuk pertanyaan yang tadi sebelum saya sebutkan itu dari... Oke, sebentar. Dari Bapak Rizky Yusario Ifhola. Selamat pagi dok, izin bertanya, apakah benar orang yang terkena COVID-19 setelah sembuh akan mengalami kerusakan pada paru-parunya? Oke, ini dari Bapak Rizky. Mungkin bisa dibantu di open Pak Yopi dengan Bapak Rizky? Pak Luki? Halo, selamat pagi dok. Pagi. Ya, ini Pak Rizky. Ya, itu. Terima kasih. Silakan Pak Rizky. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Ya, saya baca di beberapa media gitu ya, maksudnya beberapa berita gitu. Jadi yang saya temukan salah satunya adalah yaitu tadi pertanyaan saya, orang yang terkena COVID setelah dia sembuh, terus bisa mengalami kerusakan pada paru-parunya. Nah, seperti itu. Dan kalaupun sembuh itu jangka waktunya bisa 10 sampai dengan 15 tahun. Nah, itu yang ingin saya tanyakan atau konfirmasi. Terima kasih, dok. Oke, terima kasih Rizky untuk pertanyaannya. Pertanyaannya cukup bagus ini dan dasarnya sangat ilmiah ya. Kayaknya baca-baca jurnal juga nih. Jadi apakah pasien COVID itu pasti mengalami kelainan pada paru-paru kalau setelah sembuh? Jawabannya adalah tidak. Satu pertama adalah gini, kalau si pasien tersebut tidak sampai merusak paru-paru atau tidak sampai itu gejalanya ke paru-paru ya, tidak ada sesak nafas, itu tidak akan menyebabkan permasalahan pada paru-paru. Yang kedua, kalau pasiennya sudah ada gejala sesak nafas dok sampai di ventilator, terus ya itu kan udah pasti ke paru-paru. Ya, memang literatur yang ada atau laporan kasus yang ada itu memang pada saat pasien sembuh tidak 100% kembali seperti semula keadaan paru-parunya. Tapi di teori yang lain nih menyebutkan bahwa manusia itu selalu bisa beradaptasi dan kita terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan kalau itu rusak dan tidak akan kembali lagi. Dan jangka waktu yang tadi disebutkan 10-12 tahun itu hanya sebagai asumsi ya, dari data sekarang. Apakah paru-parunya ada yang sebut namanya itu remodeling paru-paru ya. Dan nggak cuma di penyakit COVID ya, kita bisa tahu juga misalnya penyakit yang lain itu TBC. TBC itu juga bisa menimbulkan yang namanya fibrosis paru. Fibrosis itu artinya parunya yang tadinya elastis ya bisa
kembang kempis gini, tapi karena fibrosis kembang kempisnya jadi lebih susah, lebih kaku. Tapi ini juga bisa nantinya kembali seperti semula pada saat tubuh manusia tersebut melakukan remodeling. Waktunya, yaitu karena teori yang sekarang terbatas, baru disebutkan adalah 10-15. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan perkembangan obat-obatan, dengan perkembangan misalnya fisioterapi, ya, itu bisa saja lebih cepat. Dan semua penyakit yang menyerang organ tubuh itu semua bisa pulih. Cuma yang masalahnya adalah waktunya memang. Kita ambil lagi misalnya contoh stroke ya, lumpuh sebelah. Apakah lagi? Bisa, tapi memang membutuhkan waktu yang lebih lama. Begitu juga dengan COVID. Saya rasa kalau kita simpulkan tidak bisa kembali lagi, ya maksudnya itu membatasi ilmu pengetahuan. Karena bisa saja di 2 tahun lagi ternyata kembali seperti semula ataupun bisa lebih baik daripada sebelumnya fungsinya. Baik, terima kasih Dok penjelasannya. Sama-sama. Semoga menjawab. Siap, terima kasih. Brenda belum di unmute. Daripada ke rumah sakit mendingan yang dok maksud saya. Oke, ke pertanyaan yang kedua selanjutnya itu dari Bapak Matius Kelvin. Silakan dibuka untuk unmute. Ini ada pertanyaan dari Bapak Matius Kelvin. Dok, di beberapa tempat ada yang melakukan rapid test. Apakah kita tanpa gejala perlu mengikuti rapid test tersebut? Tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit sama Dr. Yohanes. Mungkin mau interaction untuk pertanyaannya. Kira-kira ada yang tambahin, Dok? Oke, terima kasih Pak Matius atas pertanyaannya. Mungkin kita sempat singgung ya, ini ada satu slide yang saya punya, saya siapkan. Nah, ini dia. Menjawab pertanyaan dari Bapak Matius, apakah kita harus melakukan rapid test kalau kita sehat ya? Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Ada 2 antibody, itu IgG, imunoglobulin G, dan imunoglobulin M. IgM itu tadi yang antibodi pertama. Ketika virus itu atau tubuh kita melakukan perlawanan dengan virus, itu akan muncul. Tapi setelah 7 hari setelah si virus itu masuk ke dalam tubuh kita dan akan hilang di hari ke-21. Nah, yang menunjukkan antibodi kedua ini IgG itu munculnya setelah hari ke-14 dan dia akan menetap sampai si pasien itu pun sembuh, dia akan tetap terus menetap. Ya. Jadi kalau hanya mendeteksi IgG dan IgM ini tidak bisa menyimpulkan apa-apa. Kalaupun negatif bisa saja dites di sini negatif sudah pasti. Tapi bisa saja ada virus dalam tubuhnya. Kalaupun positif ya, di IgG-nya bisa aja itu sudah lewat fase-fase sakitnya, sudah kebal terhadap virus corona tersebut. Jadi menurut saya kalau memang sehat, tidak ada gejala sama sekali, lebih baik memang diam di rumah, tidak perlu melakukan rapid test. Dan para ahli tadi saya sudah sebutkan juga, rapid test ini bisa digunakan untuk apa sih? Satu, yang memang kita ketahui kalau sudah terkonfirmasi kalau kita kontak dengan pasien yang positif. Itu pun belum tentu, kalau kita kontak belum tentu kita sudah pasti ada virusnya. Kita ambil contoh yang Menteri Perhubungan. Menteri Perhubungan waktu udah mulai sakit tuh masih rapat, masih ketemu dengan menteri-menteri, masih bersalaman. Tapi ternyata pun menteri-menteri yang lain tidak ada virus sama sekali. Jadi menurut saya kalau memang kita sehat tidak perlu dilakukan rapid test kecuali kita tahu benar secara pasti kalau kita sudah kontak dengan pasien yang positif dan rapid test pun tidak berhenti sampai di situ, harus dilanjutkan dengan PCR test atau swab test yang lebih bisa definitif atau mengkonfirmasi ada virus atau tidak. Jadi kesimpulannya kalau sehat nggak perlu. Jadi tadi berhubungan ya dok ya mengenai kekhawatiran dan sebagainya itu kalau itu bisa dilewati. Dan untuk yang rapid test ini sebenarnya kita nggak perlu harus sampai ke rumah sakit untuk rapid test ya dok ya, kecuali memang gejala sudah terlihat atau kita pernah kontak dengan si carrier ya, kira-kira gitu ya dok ya. Itu kira-kira Pak Matius sudah cukup
terjawab untuk pertanyaannya? Ya, Dok, terima kasih Dok atas pertanyaan tadi sudah terjawab. Tapi lagi boleh Dok nanya Dok? Boleh. Silakan. Boleh Pak Matio, Ya, silahkan. saya mau nanya Dok, itu kan tadi kita sebaiknya juga minum vitamin ya Dok ya. Nah, cuman kalau yang kayak Imbos atau Stimuno gitu, itu termasuk disebut vitamin bukan sih Dok? Itu perlu kita minum nggak Dok? Seperti itu. Itu disebut imunomodulator ya. Jadi apa namanya, bukan vitamin, bukan golongan, bukan vitamin, tapi zat-zat imunomodulator atau peningkatan daya tahan tubuh. Ada juga yang mengatakan bahwa pada orang COVID-19 itu tidak diberikan imunomodulator karena akan membuat yang namanya cytokine storm. Ya. Sekarang pertanyaan, kalau sehat boleh nggak minum Dok? Boleh-boleh saja. Tapi tidak perlu berlebihan. Kalau memang dosis anjurannya ya, kalau memang dosis anjurannya 1 kali sehari ya sudah 1 kali sehari. Jadi bukannya karena COVID jadi 3 kali sehari, enggak perlu. Karena setiap zat yang dari luar ada yang namanya RDA itu recommended dose allowance. Jadi ada dosis tertentu yang memang dibutuhkan sama tubuh. Kalau lebih akan terbuang. Saya ambil contoh vitamin C. Vitamin C itu RDA-nya mungkin hanya 60 sampai 80 mg. Kalau kita minum 1000 ya 900 sekian akan terbuang. Tapi ada penelitian yang lain juga mengatakan vitamin dosis tinggi itu memang membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi bukan berarti hanya diminum 1 kali. Jurnal yang saya baca adalah setelah diminum selama 14 hari. Dan berapa miligram yang diperlukan Dok? Di penelitian itu disebutkan 500 sampai 1000 memang. Tapi balik lagi kalau memang sudah ada keadaan-keadaan tertentu ya, misalnya nih kelainan ginjal, kelainan liver atau hati, saya rasa itu butuh dikonsultasikan ke dokter yang merawat karena ada penyesuaian dosis. Jadi tidak bisa sembarangan juga. Baik Dok, terima kasih Dok ya. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Matius. Baik, selanjutnya kita akan jauh ke pertanyaan yang selanjutnya ya Dok ya. Sebentar. Oke. Nah, ini pertanyaan cukup panjang dari Ibu Stefani Han. Boleh di-unmute Ibu Stefani, mungkin saya bacakan dulu untuk pertanyaannya. Apakah orang yang sudah pernah terkena COVID bisa kembali untuk diving? 1, untuk orang yang COVID tapi hingga sakit. Atau 2, untuk yang COVID tapi tidak ada gejala. Karena kan paru-paru mungkin sudah cedera dan mungkin agak riskan terkena lung overexpansion, apalagi kan diving itu terkena mungkin pressure sekian meter ya. Apakah masih bisa diving? Nah, ini terkait dengan hobi Dok. Kira-kira gimana menurut dokter? Saya belum bisa menjawab bisa atau enggak. Tapi baliknya gini, pasien setelah sembuh dari COVID harus menjalani pemeriksaan tertentu. Misalnya kalau memang khawatir dengan hobi yang bisa dilakukan, diving. Ada pemeriksaan yang bisa dilakukan, misalnya dilakukan pemeriksaan spirometri untuk menilai kemampuan paru-paru, apakah setidaknya bisa mengimbangi ya kemampuan untuk yang diperlukan pada saat diving. Ataupun bukan hanya paru-paru, bisa juga apakah terjadi kelainan dari organ-organ lain, apakah bisa menahan tekanan yang cukup tinggi pada saat diving. Balik lagi ya ada step-step yang harus dipenuhi saya rasa. Saya nggak begitu mengerti kalau diving itu harus ada requirement tertentu. Yang saya tahu adalah memang ya pernafasan harus baik. Jadi kalau di paru-paru itu ada yang disebut residual volume, total lung capacity dan segala macam. Itu harus diperiksa dengan tadi yang namanya spirometri. Ataupun organ lain. Telinganya ada masalah atau tidak, atau organ lain ada masalah atau tidak. Jadi saya tidak bisa menjawab karena datanya belum ada sampai saat ini. Apakah pasien positif yang sudah sembuh itu bisa kembali diving atau tidak? Jawabannya mungkin saja bisa, tapi butuh waktu untuk beradaptasi dulu, harus dicek dulu gitu ya. Jadi ada step-step yang harus dijalani.
Oke, bagaimana Ibu Stefani kira-kira untuk hobi? Karena hobi ini cukup lumayan banyak yang terkait dengan COVID-19 ya dok ya, ternyata ya dok. Oke, selamat siang. Basically, yang terkena COVID itu paru-parunya akan sama seperti TB, yang terkena TB atau flek gitu atau gimana? Jadi ada bercak gitu kalau sudah sembuh nantinya. Jadi memang kita bergantung sama staging dari derajat dari beratnya si penyakit tersebut. Tuberkulosis, yaitu tadi saya sempat sharing, bisa menimbulkan fibrosis pada paru-paru. Tapi bukan berarti itu tidak bisa kembali seperti semula. Ada obat-obatan ataupun latihan-latihan yang bisa dilakukan untuk mengembalikan fungsi paru kepada fungsi ya paling tidak mendekati seperti semula pada pasien-pasien TBC. Kalau pada pada COVID-19 ini memang infeksi paru ini disebut pneumonia. Kalau dibilang pertanyaannya sama nggak seperti tuberkulosis? Saya bisa jawabnya adalah mirip-mirip tapi nggak mirip juga gitu. Jadi ada yang berbeda tapi ada juga yang mirip. Misalnya kondisi paru-parunya karena menyerang jaringan paru. Tapi balik lagi, kalau misalnya COVID-19-nya derajatnya tidak sampai mengganggu ke paru-paru ya, tidak sampai menggunakan ventilator, menggunakan alat bantu nafas ataupun obat-obat yang harus digunakan untuk membantu paru-parunya untuk bisa mengembang kempis, saya rasa tidak akan terjadi kerusakan berat di paru-parunya. Tapi balik lagi, kalau memang pasien tersebut sampai merusak paru-paru, yaitu tadi yang saya bilang ada step-step yang kita bisa evaluasi dan juga bisa merawat pasiennya untuk mengembalikan fungsi paru-parunya paling tidak mendekati normal. Ataupun ya mudah-mudahan bisa menjadi normal kembali seperti semula. Oke, thank you. Terima kasih Bu Kira-kira Stefani. menjawab Ibu Stefani ya, dari Dr. Yohanes ya. Wah, Ibu lagi di mana nih Bu? Kayaknya pakai masker juga. Lagi di kantor. Lagi di kantor. Kirain mau diving nih, ibunya udah nggak tahan kepengen diving kayaknya Ibu Stefani nih. Udah bosen pengen diving. Udah bosen, waduh. Kita boleh Bu ya nanti bikin acara bareng diving sama Ibu Stefani nih, luar biasa. Ajak-ajak saya Bu ya. Boleh dicatat ke Mantap Point ya, ke Raja Ampat. Ada yang kepengen. Duh, dokternya hobi ternyata jadi ibu ya. Jadi boleh nanti saya bawa dokternya ikutan diving sama ibu ya. Oke, terima kasih Ibu Stefani. Terakhir sebelum kita masih ada waktu untuk tanya jawab, jadi saya persilakan kepada teman-teman yang masih ingin bertanya mengenai mungkin ada beberapa pertanyaan. Nah, saya ada pertanyaan pribadi Dr. Yohanes untuk saya pribadi. Nah, kebetulan saya adalah pengidap autoimun, yaitu mempunyai masalah dengan kekebalan tubuh. Nah, sangat menarik tadi dokter ada membicarakan tentang antibodi atau imun. Bagaimana sih kalau normalnya ada antibodi yang 2 kali ya dok ya untuk bisa beradaptasi dengan virus ketika masuk. Dan yang kedua adalah bagaimana ketika dia mengalahkan si virus tersebut. Nah, bagaimana dengan riwayat seperti saya dok yang memiliki riwayat autoimun yang mempunyai masalah dengan antibodi, ketika antibodinya itu agak kurang bisa untuk melawan virus atau bakteri di luar dari tubuh saya sendiri. Gimana dok? Kira-kira dok menurut dokter? Iya, satu kita lihat dari definisinya dulu ya. Autoimun itu definisinya adalah tubuh manusia melawan tubuh manusia sendiri. Jadi dia mengenali tubuhnya itu sebagai musuh. Penyebabnya apa? Sampai sekarang belum ada yang tahu dengan jelas itu penyebabnya apa. Makanya disebutnya adalah autoimun. Auto itu berarti kan otomatis ya, imun berarti tubuh kita sendiri, kekebalan tubuh kita sendiri. Jadi kekebalan tubuh kita mengenali sel tubuh kita sendiri sebagai sel asing. Nah, jadi tubuh kita melawan tubuh kita sendiri. Sekarang di zaman COVID ini, mungkin pertanyaannya, boleh nggak saya konsumsi suplemen atau jamu-jamuan? Sekarang ada jamu-jamuan yang baru ya, namanya ada empon-empon lah, ada empon manis. Kalau empon-empon itu pahit, dibikin yang empon-empon manis ya.
Mungkin pertanyaan lebih ke itu. Sebenarnya minuman-minuman tradisional itu bagus juga karena mengandung yang namanya flavonoid ya. Itu memang sudah diteliti meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi untuk kondisi-kondisi tertentu yang saya sempat singgung beberapa kali tadi, memang harus dikonsultasikan ke dokter yang sebelumnya merawat. Gak bisa misalnya konsultasi ke dokter baru. Karena apa? Karena dokter yang biasa merawat itu sudah mengetahui data-data dari Ibu Brenda sendiri nih. Waktu itu ada tes apa yang dilakukan. Kemudian biasanya kan kalau autoimun tuh lengkap ya. Ada tes apa ACA, ACI dan segala macam itu banyak sekali tesnya. Pasti pasiennya juga apa nih bingung gitu. Yang tahu siapa? Yang tahu dokternya. Jadi kembali lagi ke dokternya dan menanyakan, "Dok, apa yang bisa saya minum, apa yang tidak bisa saya minum?" Tidak sembarang dokter bisa memberikan suggestion atau saran kalau memang pasiennya ini tadi ada kondisi sebelumnya. Jadi memang harus kembali lagi ke dokter yang biasanya merawat dan ditanyakan apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Tapi jangan juga itu ya, nanya satu-satu, "Dok, merek ini boleh nggak? Merek ini boleh nggak? Merek ini boleh nggak?" Ya dokternya juga waktunya tersita ya. Iya. Jadi pertanyaannya mungkin lebih kepada apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Jadi di situ kan bisa dijawab secara general. Oke, jadi kalau model seperti saya ini sebenarnya yang paling mudah terpapar oleh virus COVID-19 ya dok ya. Jadi maksudnya dalam arti paling mudah cepat dari sisi ketika saya terkena atau terpapar virus itu lebih cepat tubuhnya langsung drop gitu ya dok. Kira-kira itu nggak ada sih dok? Saya rasa kalau memang sudah ada kondisi penyakit sebelumnya itu memang kondisi-kondisi yang rentan untuk terjadi keadaan yang lebih berat ya. Tapi bahkan bukan cuma autoimun. Kalau kita dari data yang ada penyakit kronik seperti hipertensi, diabetes atau penyakit-penyakit lain yang kronik itu akan membuat kalau sampai terkena COVID keadaannya mungkin lebih berat daripada yang lain gitu. Makanya memang harus dijaga supaya kita tidak berkontak dengan virus tersebut. Dan satu lagi yang tadi saya baru ingat juga, kalau autoimun kan balik lagi, itu karena tubuh kita melawan tubuh kita sendiri. Diusahakan ya itu jangan stres, karena kalau stres, kadar hormon itu pada begini-begini tuh. Yang tadi kortisol, saya sebut kortisol, kalau pada saat stres akan meningkatkan gula darah, meningkatkan tekanan darah. Bisa saja itu akan juga menimbulkan kelainan pada kondisi-kondisi tertentu seperti salah satu contohnya misalnya autoimun gitu. Jadi memang sebisa mungkin hindari juga stres walaupun agak sulit ya dengan keadaan yang seperti ini. Tapi ya kita harus cari apa yang membuat pikiran kita bisa tenang, bisa happy, bisa bisa menjalani ini melewati 5 tahapan tadi dengan baik. Oke, baik dok. Berarti secara reality memang saya akan lebih mudah sebenarnya secara antibody, tetapi itu bisa dihindari juga dengan saya tidak mengisolasi diri juga di rumah dan saya juga belajar untuk menghindari stres ya dok ya. Kira-kira gitu ya dok ya. Jadi nggak boleh banyak main sosial media ya dok ya. Ya diatur. Kalau nggak ntar dengar news kemana-mana makin stres ya dok ya. Jadi harus tetap happy ya gitu ya kira-kira ya dok ya. Oke. Siap kalau gitu. Terima kasih Dr. Yohanes. Kira-kira dari teman-teman ada pertanyaan lagi tentang terkait dengan COVID-19? Atau mungkin ada yang ingin bertanya lagi mengenai apa yang harus kita lakukan untuk bisa reliable dengan keadaan saat ini? Kira-kira masih adakah? Oke, kalau tidak ada lagi, mungkin saya akan menyerahkan ke dokter untuk kita bikin summary ya dok ya, kira-kira apa yang bisa dokter sarankan terakhir dok, sebelum kita menutup acara kita kali ini dok? Iya, kesimpulannya adalah menghadapi coronavirus ini, ya kita nggak perlu takut, tapi juga jangan overconfidence ya. Jadi lakukanlah apa yang kita bisa lakukan, misalnya dengan social distancing, physical distancing, pakai masker, cuci tangan, itu yang kita bisa lakukan. Yang kita bisa lakukan tidak perlu. Yang kedua
kedua adalah kita juga belum tahu ini kapan berakhir ya, tapi mungkin bisa juga cepat, bisa juga lama ya, tergantung ya tadi yang saya bilang kalau vaksinnya ditemukan atau obat definitifnya ditemukan, ya sudah pasti kita bisa ketahui kapan ini berakhir semuanya. Terus yang ketiga yaitu stres, saya rasa sih sekarang ini tidak bisa dihindari, tapi yang bisa adalah bagaimana kita mengelola stres tersebut. Dengan tadi salah satu tipsnya kurangi sosial media yang bukannya nggak boleh buka ya, boleh buka tapi harus dipilah mana yang kredibel, mana yang dipercaya atau tidak. Kemudian cari kegiatan-kegiatan yang bisa menyenangkan kita, kemudian kegiatan baru, dan juga jangan lupa kontak dengan orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir mungkin jaga positivity ya, karena kalau kita mikirnya negatif itu bisa-bisa kita nggak bisa melewati 5 tahapan yang tadi saya sudah ungkapkan, denial, anger, regaining, depresi, sampai nanti move on pada akhirnya. Saya rasa mungkin ini yang kita bisa ambil dari sesi kita pagi hari ini. Oke. Siap. Saya terdengar, Dokter? Terdengar? Tadi sempat mati soalnya. Oke, kalau gitu. Sebelum kita tutup acaranya, terima kasih dulu kepada Dr. Yohanes Nangoy selaku narasumber kita luar biasa. Ini terakhir ada yang mau bertanya dari Bapak Roy Hidayat. Boleh. Oke. Kalau gitu saya masih open Pak Roy Hidayat. Saya persilahkan kepada Bapak Roy Hidayat untuk bisa langsung bertanya, Dokter. Oke. Sorry, pertanyaannya buat ke ke alumni ya, buat ke pengurus. Ini saya lagi buka surveinya, tetapi skala 1 sampai 6 itu sangat setuju, tetapi 1 ini sangat setuju juga, agak kontradiksi di bagian kuesioner surveinya. Oke. Boleh nanti dibantu dengan chat private oleh Bapak Yopi sama Bapak ya, dibantu ya Pak Roy Hidayat ya. Soalnya nanti oke, siap kalau gitu. Saya tanya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Roy. Ya. Oke. Mungkin ada satu lagi yang saya mau sampaikan ya. Silakan, saya juga terima beberapa pesan dari WhatsApp ya yang di forward. Jadi kita juga harus hati-hati nih dalam menyebarkan informasi. Informasi itu harus kita tahu juga apakah dari sumber yang bisa dipercaya atau tidak sebelum kita menyebarkan. Jadi sampai kita menyebarkan hal-hal yang salah. Nah, beberapa yang saya terima itu 100% salah, bertolak belakang juga kalau kita baca gitu, bertolak belakang. Jadi hati-hati dalam menyebarkan informasi. Benar-benar konfirmasi apakah informasi tersebut berasal dari sumber-sumber yang bisa dipercaya atau tidak. Oke, jadi jangan langsung asal forward ya Dok, kira-kira ya kalau WhatsApp grup itu kan banyak ya, grup SD, SMP, SMA, kuliah itu biasanya langsung isinya tuh COVID semua, dan belum tentu narasumbernya adalah tepat atau kredibel ya, kira-kira seperti ya Dok ya. Betul. Jadi jangan sampai membuat orang lain cuma khawatir sebenarnya, karena itu malah menimbun. Atau konsumsi hal-hal salah justru. Gimana Dok? Atau malah konsumsi hal-hal yang salah, memperburuk keadaan. Itu yang lebih justru malah lebih gawat ya Dok ya sebenarnya ya. Oke, baik. Kalau gitu kita masih mereduce stres dengan tadi Stefani bilang diving boleh sama saya. Jadi nanti after COVID ya Bu Stefani ya, kita diving bareng. Jadi biar stres levelnya juga makin turun. Oke, kalau gitu sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih ke Dr. Yohanes selaku narasumber kita hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Yohanes Nangoy selaku narasumber hari ini. Mudah-mudahan setiap informasi yang diberikan itu dapat menjawab kebutuhan teman-teman semuanya yang ada di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih semuanya. Keep safe, keep healthy. Jangan lupa diisi surveinya.